平你，杀我！加500，经验值加500。血元神，收回我元神的养料！Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Pangqiuquan. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Setelah kepergian Yu Bukun dan Xiaobai telah resmi menjadi tetua, lantas tetua Peng masih saja curiga. 我建议给他一座山峰，杂役弟子的山峰不就一直空着？梁辰愿当名誉长老，掌管杂役峰。不看好你？圣魔宗的名誉长老，你小子说实话，最近有没有得罪什么人？ Tapi kekhawatirannya tak dihiraukan Xiaobai guys. Membuat tetua Peng pun menjadi agak kesal nih. Karena Xiaobai selalu bersikap santuy dikala ada orang yang ingin membantainya. 这个岳不群既然是长老，大人应该很厉害吧？ Menurut seniornya, tetua Peng tidak perlu khawatir. Karena Xiaobai ini sangatlah kuat meskipun ia tahu kalau Xiaobai memiliki teman banyak dan musuh yang banyak juga. 交了不少朋友，没有一个仇家哦。 Kali ini tetua Peng kemudian menghentikan ocehannya itu dan tiba-tiba memberikan sebuah batu giok kepada Xiaobai. Dikala nanti Xiaobai mendapati masalah, tetua Peng menyuruhnya untuk menghancurkan batu tersebut dan nantinya ia akan muncul untuk menolongnya. 如遇危险就捏碎它，我能立刻感知。 Namun Xiaobai masih kebingungan nih. Tetua Peng yang selalu membenci dirinya, tapi kenapa dia menjadi baik kepadanya? Namun tetua Peng tak menjawab pertanyaannya dan langsung pergi dari tempat tersebut. 风长老，你这不挺喜欢我的？ Scene kemudian berpindah di sebuah ruangan. Terlihat di sana terdapat beberapa orang yang kini membicarakan sebuah rencana. Mereka membicarakan seseorang praktisi yang merupakan pelaku pencurian harta milik Liu Mang di tempo lalu. Dan itu adalah Ye Lianchen alias Xiaobai. Tentu dari perbincangan ini akhirnya kita tahu kalau tetua Peng itu benar. Yu Bukun ini ternyata memiliki sebuah rencana buruk bagi Xiaobai. Terbukti kelompok ini ditugaskan untuk memburu pelaku itu yang kini ada di sekte mereka. Semua orang saat ini tahu mengenai penyamaran Xiaobai yang telah berganti nama menjadi Ye Lianchen dan juga Zhang Rui. Selain itu, mereka juga mengetahui asal-usul serta para senior Xiaobai yang juga telah melakukan penyamaran. Tapi meski begitu, mereka tak lantas memikirkan seniornya dan hanya berfokus untuk menangkap Xiaobai saja. Yang mana Yu Bukun mengira kalau Xiaobai lah yang membawa harta milik tuan mereka. Di sisi lain di sebuah tempat, Xiaobai kemudian mendapati adanya sebuah tindak pidana. Jelas ia yang melihatnya tentu tak tinggal diam dan langsung mencoba untuk menolongnya. Sebelum itu, wanita ini juga meminta Xiaobai untuk menyelamatkan kakaknya juga yang kini tengah disekap. 我家小姐还在里面，请你救救她。 Kedatangannya tentu membuat pria bermata satu itu menjadi kesal. Tapi hal itu tak berlangsung lama karena dalam sekejap Xiaobai mampu menumbangkannya dengan teknik mabuknya. 我告诉你，醉马仙。 Di sisi lain di sebuah ruangan di sana terlihat terjadi sebuah pertarungan antara Sukun dengan si Shinji. Beruntung di saat terakhirnya Xiaobai pun muncul dan langsung menolongnya. 咱们就算互不相欠了。我可不是在和你商量。走吧。 Dengan santuinya Xiaobai kemudian mengajak si Shinji untuk pergi bersamanya. Tapi si Sukun jelas tak terima dan mengejar Xiaobai serta terus menyerangnya.
Tapi lagi-lagi Xiao Bai masih santuy guys. Hanya dengan tusuk sate, ia pun kembali berhasil menangkis semua serangannya. Yang membuat si Sukun menjadi ketar-ketir dan menjadi ketakutan. 拿好。 Di sana ia tak berani lagi bergerak karena takut akan kekuatan Xiao Bai yang di luar nalar. Tapi meski begitu ia masihlah tak menyerah dan tentu berniat kalau dirinya tak akan melepaskan Xiao Bai. 叶凌晨，我不会放过你的。 Di sisi lain di aula sekte terlihat di sana tengah berkumpul semua tetua sekte. Tapi tak lama setelah itu muncullah tetua Peng yang mempertanyakan mengenai pembiaran Yu Bukun yang kini menargetkan Xiao Bai. Jelas tetua Peng menjadi marah atas ulah para tetua ini, yang mana tetua ini malah memberikan token pada Xiao Bai itu tanpa persetujuan semua tetua. Ternyata hal itu bukan tanpa alasan guys. Sang tetua melakukan ini tentunya ia telah mengetahui mengenai pengkhianatan dua orang ini, yakni Yu Bukun dan Yuan Peng. Sang tetua melakukan hal tersebut ternyata ingin menjebak kedua orang ini. Karena santer terdengar baik Yu Bukun dan juga Yuan Peng itu telah membelot menjadi praktisi jahat yang ditugaskan untuk menemukan seorang praktisi yang mencuri harta Liu Mang. Yang dimana pencuri itu adalah Xiao Bai yang telah mengambil buah naga yang ditanam Liu Mang. Mendengar itu jelas tetua Peng auto terkejut. Ia tak menyangka kalau Xiao Bai lah yang mencuri buah naga milik Liu Mang itu. 这个因果关系，龙蛇果是柳芒种的。 什么？ Di sana mereka melanjutkan perbincangan dengan rencana para murid yang akan memasuki alam rahasia. Ternyata guys, para tetua ini memiliki niatan jahat untuk mengorbankan 10 murid jenius di alam rahasia nanti. Mereka sebelumnya tentunya menargetkan untuk mendapatkan harta karun juga yang bisa meningkatkan kultivasi mereka di alam itu. Kembali ke tempat Xiao Bai, dirinya yang tengah berjalan santuy, tiba-tiba di sana muncul sebuah serangan yang mengarah kepadanya. Ternyata itu adalah Peng Xi yang kini telah mengetahui identitas Xiao Bai yang sebenarnya. Si Xinji yang melihat Xiao Bai telah menghilang, lantas ia pun langsung berniat untuk melaporkan kepada para tetua. 我家小姐是想感激你的相救之恩。 李小白，接受制裁吧！神行符， 快去通知他师兄师姐。 Singkat cerita, Xiao Bai pun terus dibawa oleh Peng Wuxi. Di perjalanan, Xiao Bai masih penasaran nih mengenai penyebab identitasnya yang kini diketahui oleh Peng Wuxi. 我现在应该换了张脸吧？你怎么找到我的？ Yang ternyata hal itu bersumber dari naga kuningnya yang mampu membongkar semua penyamarannya. Ternyata guys, kedatangan Peng Wuxi ini berkaitan dengan masalahnya di tempo lalu saat berada di pegunungan. Dirinya merasa dibohongi oleh Xiao Bai, sampai-sampai harus memanggilnya seorang senior. 之前你在神兽山脉假装勾人，戏耍我，是你自己拿我当前辈捧着的。 Selain itu, ia juga sangat kesal dari perilaku Xiao Bai yang tentunya membahayakan sekte bulu abadi karena tindakannya yang telah menyinggung praktisi jahat di tempo lalu. 有本事就别挂仙域宗的名号啊！今天不把你交出去，仙域宗危在旦夕。 Di sela ocehan itu, Xiao Bai tiba-tiba menggunakan sebuah teknik yang bisa memanipulasi naga kuningnya menjadi pingsan. Jelas Peng Wuxi yang melihatnya menjadi kaget bukan main, karena Xiao Bai ini tidaklah sederhana. 现在害得宗门上下被邪修禁锢。嘴巴先。你究竟藏着什么宝贝？ Keterkejutan tak sampai di situ. Di sana para senior juga hadir karena tadi si Xinji itu telah melaporkan atas insiden hilangnya Xiao Bai. Si Xinji di sana tentu mengkhawatirkan Xiao Bai sampai akhirnya Xiao Bai pun tiba-tiba mendapat hadiah dari sistem di tubuhnya. 神兽山脉的事也有我的一份，你只盯上小白， 恭喜宿主达成隐藏成就。 Sistem mengatakan kalau Xiao Bai telah menyelesaikan misi rahasia yakni mendapatkan penyelamatan dari seorang wanita. Jelaslah Xiao Bai yang mendapatkannya juga sedikit merasa aneh kalau ternyata misi dari sistemnya ini terlihat mengada-ngada yang tidak masuk di akal. 你的成就是不是有点怪？你在教我做事？
Yunbing menyarankan kalau Peng Wusu segera pulang dan menghentikan perburuannya pada Xiaobai. Yunbing berjanji kalau hal itu dilakukan, maka ia sendiri berjanji akan membantu Sekte Bulu Abadi. Tapi Peng Wuxi merasa tak percaya, karena bagaimanapun juga kekuatan Yunbing itu tentunya tak akan mampu menandingi praktisi Sekte Darah yang sangat kuat. Jadi dengan itu Peng Wusu menolak tawaran itu dan kembali berniat untuk membawa Xiaobai dan menyerahkannya pada Sekte Darah. Tapi apa yang terjadi? Ya, sang naga tiba-tiba tak bisa bergerak karena sedari tadi Xiaobai telah memanipulasi pikiran sang naga. Yang akhirnya Peng Wusu pun tak ada pilihan lain selain bergabung dengan Xiaobai untuk menyelamatkan Sekte Bulu Abadi bersama-sama. Singkat cerita, semua orang pun mulai bersiap menuju ke Sekte Bulu Abadi. Namun sayang di perjalanan Xiaobai mendapati sebuah berita kalau semua orang yang telah dikalahkan Xiaobai saat ini tengah berkumpul untuk melakukan balas dendam. 我会一直跟着你们，直到把你们带回仙羽宗。宗主，之前被你打败的那群人又来了，全部连岳师兄都来了。 Para senior yang mendengar berita ini alih-alih merasa marah, justru mereka menjadi kagum karena ternyata junior bodohnya ini itu telah mengalahkan banyak sekali praktisi kuat. Yunbing saja yang mendengar berita itu juga langsung merasa marah, karena siapapun yang membuli Xiaobai pastinya ia akan meladeninya. 特地来欺负你， 真当我们好欺负？ Akhirnya kelompok yang diceritakan pun datang. Ternyata itu adalah senior Yue yang juga langsung mengatakan mengenai masalah yang terjadi di Sekte Bulu Abadi. Jelas mendengar ini baik Xiaobai dan yang lainnya jelas auto kaget. Karena ungkapan itu secara otomatis memberitahu mereka kalau senior Yue ini ternyata memang bergabung dengan Sekte Darah. 难道你和那群邪修是一伙的？ Dan memanglah benar. Selain itu, senior Yue juga tahu kalau masalah dimulai dari pencurian harta karun milik Liu Mang yang berupa buah naga. Senior Yue mengatakan siapapun yang menyinggung Liu Mang, maka hanya ada satu cara yaitu dimusnahkan. Namun ancaman itu ternyata tak mempan pada Xiaobai dan yang lainnya. Alih-alih ketakutan mereka malah menjadi semakin murka. Tepatnya Xiaobai yang kini berniat menangkap senior Yue. Dan dengan itu terjadi sebuah pertarungan. 这就是你们得罪大人的下场。宰了他！岳师兄回去一说，顷刻就能灭了仙羽宗。难道他还觉得可以毫发无损的回去？想必明天过后，世上再无仙羽宗。这么点修为也敢挑衅我们？你们可别忘了，仙羽宗还被大人控制。你们这位岳师兄，不也在我们手上？就凭你！ Baku hantamnya dengan senior Yue tentu kembali menambah nilai pengalaman Xiaobai. Selain itu, kekuatannya yang di luar nalar ternyata sangat mudah untuk menjatuhkannya. Tapi setelah ini apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba si Yue kemudian menggunakan kekuatan Sekte Darah yang berupa teknik Susanoo. Dikatakan teknik jahat ini setiap kali menggunakannya pastinya memerlukan seorang tumbal. Setelah menyerap kedua temannya, makhluk ini pun telah siap untuk bertarung dengan Xiaobai. Terlihat semua senior langsung bergerak untuk mencoba menyelamatkan Xiaobai. Tapi kekuatan makhluk ini terbilang kuat karena sampai saat ini mampu membuat Xiaobai menjadi kewalahan. Bahkan mampu menangkap Xiaobai dengan sangat mudah. Tapi hal ini tentunya bukan sebuah kerugian karena setiap kali Xiaobai disiksa, maka kekuatannya akan terus meningkat sejalan dengan tingkat siksaannya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini.
Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.